Sebenarnya arahnya sudah ke sana. Jadi nanti tentu di data ada laporan ya berapa sih sebenarnya karbon CO2 yang dihasilkan oleh industri-industri tersebut. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen? Berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret dari persoalan sudut dengar yang sebenarnya. Nah, kali ini saya Nana dan Bimo akan mengajak Anda bicara seputar kenaikan subsidi BBM dan dampak dari kenaikan minyak dunia. Nah, untuk menekan agar subsidi BBM tidak terus meningkat, pemerintah berencana untuk mengatur pembelian jenis BBM bersubsidi. Dan kabarnya, pembelian BBM di SPBU Pertamina harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Nah, apakah hal ini cocok diaplikasikan di Indonesia? Nantikan bahasanya dalam podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, kali ini saya Nana dan Bimo sudah bersama narasumber kita. Nah, siapa nih Bim narasumbernya? Nah, dan baik pemirsa dan juga pendengar TV Radio Parlemen, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber kita yang berasal dari Komisi 7 DPR RI. Beliau adalah Ibu Andi Yuliani Paris. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, sehat hari ini ya? Sehat, Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat ya Bu ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang nggak jauh-jauh dari Komisi Ibu Andi, yaitu seputar RUU, salah satunya RUU EBT, dan juga kita akan membahas nanti sedikit tentang bagaimana subsidi solar itu diberlakukan ya Ibu ya. Dan langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini Bu, tentang pendapat Ibu Andi sendiri nih terkait usul inisiatif DPR RI tentang RUU EBT, di mana kan kita melihat sudah masuk dalam paripurna ya Bu ya. Oke, sudah. Bagaimana tuh Bu, Ibu menanggapi? Ya, sebenarnya kenapa kita perlu mendorong rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan? Karena Indonesia itu kan sudah menandatangani Paris Agreement, sehingga menjadi undang-undang nomor 16 di tahun 2016. Kemudian di dalam kebijakan energi nasional dan dalam rencana umum energi nasional, kita sepakat bahwa di tahun 2025 energi yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan itu 23%. Ya, kita harap pelan-pelan ini mengganti energi fosil yang tentunya makin lama akan makin menurun, dan tentunya kita sudah menandatangani Paris Agreement bahwa kita akan menuju zero emission. Tentunya yang paling penting adalah kita gunakan energi baru dan energi terbarukan. Apalagi Indonesia itu potensinya luar biasa loh Mas. Kita punya matahari, kita punya geotermal, panas bumi yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Kita punya energi angin, kita punya energi gelombang laut, mikrohidro yang sebenarnya banyak sekali bisa kita manfaatkan. Nah, sisa komitmen, political will, dan juga kita berkejaran untuk mengembangkan inovasi-inovasi teknologi yang bisa mempercepat, mengakselerasi perkembangan sesuai dengan kesepakatan di RUN 23% di tahun 2025. Ya, ini harus kerja keras nih. Nah, melihat 2025 ini kurang 3 tahun lagi Bu ya. Apa ada langkah tersendiri nih bagi Komisi 7 untuk bisa, ini harus 23% nyampe nih gitu? Ya. Salah satu langkah yang kami dari DPR anggap penting adalah dengan rancangan undang-undang ini selesai tahun ini jadi undang-undang. Kenapa? Undang-undang energi baru dan energi terbarukan itu akan menjadi dasar untuk mendorong pemerintah cepet loh, ini ada landasan hukumnya. Ayo kita cepet nih. Buru-buru nih diselesain ya Bu ya. Apalagi kita sudah sepakat, kita aktif di Co-op, kemudian kita juga menandatangani Paris Agreement yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 16 yang kita sepakati di DPR 2016. Itu harus mau tidak mau, itu kita harus segera lakukan. Baik Bu, dan kita juga melihat bahwasanya subsidi solar ini salah satu pilihan ya, antara mau naik subsidi solar atau harga BBM-nya naik nih. Kalau Ibu sendiri gimana pendapatnya? Ya, ini penting ya, ini juga sekaligus melalui podcast ini nih, supaya masyarakat ngerti ya. Biar ngerti. Bahwa sekarang ini memang subsidi bisa dikatakan belum tepat sasaran. Nah,
bagaimana supaya subsidi ini tepat sasaran ya tentu kita harus mengatur. Nah, saya harap nih Perpres mengatur siapa-siapa saja yang bisa layak mendapatkan subsidi solar ya. Jadi jangan industri-industri besar juga mau menggunakan subsidi solar. Nah, sebenarnya sudah diatur di Perpresnya. Nah, nanti dikaitkan dengan aplikasi My Pertamina. Nah, aplikasi My Pertamina ini sebenarnya adalah makin ya mengkerucut untuk betul-betul karena SPBU itu kan pengalaman saya nih ya Mas ya, kalau ketika saya di Dapil saya banyak menemui jerigen-jerigen yang ternyata hanya berdasarkan surat kepala desa yang bagi saya itu nggak logik ketika satu penggilingan padi itu minta per hari 200 liter. Itu kan nggak logik. Nah, dengan aplikasi My Pertamina ini bisa didata secara awal bahwa siapa saja yang layak mendapatkan solar subsidi. Jadi jangan kemudian truk datang ke SPBU dia memakai solar subsidi. Jadi SPBU ini juga harus berani ya ketika sudah ada aplikasi kemudian aplikasi ini dilaksanakan tentunya ini akan memudahkan bagi SPBU untuk melakukan pengawasan. Nah, sebenarnya pengawasan ini kan di BPH. Betul. Dan sesuai dengan pernyataan Ibu tadi nih tentang bagaimana cara pengawasan dengan aplikasi My Pertamina. Melihat bahwasanya mungkin nggak jauh dari dapil Ibu aja nih Sulawesi Selatan sendiri melihat bahwasanya kan di situ mungkin tingkat edukasinya, pengetahuan tentang My Pertamina itu kurang nih Bu. Gimana nih untuk pemerataan? Memang perlu sosialisasi karena kan My Pertamina itu pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Nah, harus juga memperhatikan ketersediaan internet ya SPBU itu. Kemudian calon pelanggan solar bersubsidi ataupun bukan hanya solar ya bersubsidi, Pertalite juga disubsidi ya Pertalite. Nah, sekarang nih yang agak miris saya dapatkan di Dapil bahwa mobil-mobil mewah ternyata juga menggunakan Pertalite. Padahal kalau dibuka penutup tangki mobilnya itu sudah disebutkan mobil Anda harus menggunakan RON 92. Berarti kan dia tidak layak, mesin tersebut tidak bisa menggunakan Pertalite. Pertalite kan RON-nya kecil ya, lebih kecil dari Pertamax ya. Kemudian Pertalite ini adalah disubsidi, Pertamax kan nggak disubsidi. Jadi artinya sekarang ini banyak pertasop yang diminta oleh Pertamina menjual Pertamax, banyak yang mau gulung tikar nih karena pertasop itu kan nggak jual Pertalite, dia jualnya Pertamax. Nah, orang semua sekarang mau pakai Pertalite, mau pakai yang subsidi. Nah, gimana nih? Jadi ini edukasi, sosialisasi dan juga tentunya ya nih santainya gini loh. Fabi ayi alai rabbikuma tukaziban. Nikmat mana lagi dari Allah yang kau dustakan. Jadi jangan hak orang lain diambil. Nah, sebenarnya kan Pertamax itu kan haknya orang lain. Jadi kalau misalnya mobil kita mewah, kemudian kita pakai Pertalite, itu berarti kan dia disubsidi juga. Dia sebenarnya nggak layak disubsidi. Bu Andi melihat bahwasanya memang mobil mewah nih ya, misalnya mobil Alphard atau mobil Camry kayak gitu kan, itu mobil mewah yang kadang juga nggak sadar diri juga nih Bu ownernya kan, pemilik mobil. Iya, itu saya temukan juga waktu saya ke Makassar di SPBU. Mobilnya masih platnya putih baru, kemudian saya buka penutup tangkinya, ternyata dia harusnya dia tidak membeli Pertalite karena di situ disebut dia harus menggunakan RON yang tinggi ya, artinya Pertamax. Tapi dia katakan ya gimana Bu, Pertalite murah ya, tapi sebenarnya harus ada aturannya. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi My Pertamina ini dilakukan mungkin sosialisasi dulu, termasuk bukan hanya kepada masyarakat, kepada SPBU, kemudian juga database-nya siapa saja yang layak mendapatkan atau menggunakan Pertalite. Nah, ini akan baik sekali kalau database-nya juga baik ya. Yang saya harapkan kita punya awareness lah, kesadaran jangan menggunakan Pertalite kalau mobil kita bukan hanya Alphard atau BMW atau Camry ya, tapi mobil-mobil sekarang itu bukan hanya itu yang dianggap mewah, tapi banyak mobil-mobil yang sudah kelasnya mewah. Tapi sebenarnya juga kalau dia gunakan Pertalite itu merusak mesin dia juga sendiri tanpa dia sadari sebenarnya. Jadi kalau sendiri kita melihat bahwasanya kan tadi
melalui aplikasi My Pertamina. Nah, kita biar bisa tahu nih, orang ini punya mobil mewah, orang ini punya mobil mungkin ada bersubsidi gitu, mobil-mobil LCGC itu Ya. dari Komisi 7 sendiri gimana? Ya, sebenarnya dengan aplikasi My Pertamina itu kan sebenarnya dengan nomor plat mobil. Oh, jadi Nah, plat mobil ya, dengan plat mobil ini mobilnya apa gitu kan seharusnya kan ketahuan di polisi kan tahu plat mobil ini mobilnya apa. Nah, tapi kan kadang-kadang nih orang Indonesia ini suka pinter ngakalin juga. Misalnya plat mobil ini yang terdaftar di sana, kemudian dia ke SPBU. Mungkin SPBU kan lama kalau ngecek lagi ya. Nah, ada juga yang mungkin sedang dipikirkan mungkin pakai barcode ya, seperti aplikasi pelindung gitu ya. Jadi yang memang sudah terdaftar layak untuk mendapatkan subsidi solar atau Pertalite, mungkin sisa menggunakan barcode ya, itu bisa ya benar cocok. Kalau barcode-nya nggak masuk, berarti kan dia tidak layak ya, tidak bisa dilayani oleh SPBU. Betul. Nah, SPBU ini juga diharapkan kerjasamanya nih. Saya ini termasuk yang sering korban nih kalau ke dapil, Mas. Apa tuh, Bu? Saya ke SPBU semua di kabupaten itu nggak ada yang jual harus lama antri misalnya karena Dex yang lebih tinggi ya, tetap nggak ada gitu loh. Jadi ini kadang-kadang SPBU ini juga perlu diberi pelajaran. Jadi kalau dia melanggar ya harus cabut loh izinnya gitu loh. Nah, kalau menurut Ibu sendiri itu keputusan atau kebijakan yang telah diberlakukan oleh Komisi 7 sendiri terkait subsidi solar itu apakah sudah tepat, Bu, saat ini? Jadi subsidi solar kalau sebelumnya kan Rp2.000 ya. Iya, betul. Itu kan terlalu kecil karena yang menanggung subsidi kalau hanya 2.000 kan berarti Pertamina itu harus membayar atau menambah ya lebih banyak lagi. Nah, tahun ini kita di Komisi 7 sepakat untuk subsidi solar kita naikkan dari 2.000 ke 3.000 ya. Tentu ini bagi masyarakat ya. Sebenarnya di tingkat masyarakat sih harganya nggak naik, tapi negara harus membayar atau menambah harga subsidi ke Pertamina gitu. Tapi di masyarakat ya untuk harga solar subsidi ya akan tetap. Tetap ya, Bu ya. Cuman yang saya garis bawahi, siapa yang berhak itu yang perlu betul-betul diperhatikan ya, dengan model aplikasi My Pertamina atau mungkin ada inovasi-inovasi baru yang nanti bisa dikembangkan yang intinya adalah untuk subsidi baik solar maupun Pertalite itu adalah tepat sasaran. Baik, Bu Andi, melihat bahwasannya memang pemerintah semakin meningkatkan subsidi nih, Bu, berhubungan dengan APBN dan juga hutang negara juga nih. Apakah nantinya akan semakin menambah hutang negara atau Komisi 7 sudah ada nih ancang-ancang, saya nambahin subsidi berarti harus ada yang ditambah seperti pajak karbon contohnya nih. Oke, menarik nih soal carbon tax ya. Betul, iya. Jadi carbon tax itu sebenarnya harus dilihat, saya nih belajar dari Swiss. Kalau carbon tax itu jangan dilihat sebagai utang oleh negara ya tadi sebutnya. Iya, betul. Carbon tax itu adalah kewajiban bagi industri-industri yang menghasilkan emisi ya, itu untuk membayar pajak. Nah, pajak ini tentunya akan masuk menjadi keuangan negara. Tapi sebenarnya kalau belajar dari Swiss, menarik. Seperti misalnya mungkin banyak yang tidak tahu. Pabrik coklat yang mengolah coklat dan kemudian mensuplai coklatnya ke, misalnya Anda makan coklat, Silver Queen contohnya. ya semua pabrik-pabrik coklat dunia lah. Itu namanya Barry Callebaut, jadi Swiss perusahaannya, dia mengekspor serbuk coklatnya untuk digunakan oleh pabrik coklat untuk jadi dalam coklat yang final ya, yang kita langsung konsumsi. Itu ternyata dia untuk membayar emisi yang dia hasilkan, ya dia menanam hutan di Kalimantan. Saya dengar LV Singapore Airlines juga untuk membayar emisi yang dihasilkannya itu menanam hutan di Sumatera Selatan. Itu satu contoh. Sebenarnya itu bagus kalau kita menerapkannya dengan baik karena banyak negara-negara yang dia menghasilkan emisinya di luar tapi dia mau melakukan
pembayarannya dengan berupa penanaman hutan Di luar negaranya ya Bu ya? negaranya, termasuk di Indonesia. Jadi saya waktu itu ketemu dengan Barry Callebaut di Swiss, ternyata dia menanam hutan di Kalimantan ya untuk membayar emisi yang dihasilkan. Nah kalau misalnya Ibu tadi melihat di Swiss nih Bu, kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Bu perusahaan atau salah satu perusahaan aja nih yang udah mulai sadar Ya, diri? sebenarnya arahnya sudah ke sana. Jadi nanti tentu di data ada laporan ya berapa sih sebenarnya karbon CO2 yang dihasilkan oleh industri-industri tersebut, terutama industri besar yang kemudian dikompensasi bisa di dalam bentuk uang atau dalam kompensasi untuk masyarakat ya. Bisa juga misalnya kompensasi dalam bentuk lain selain penanaman hutan kembali. Itu bisa diatur sebenarnya. Yang penting kita prinsipnya bahwa kita menerapkan artinya carbon trading ini adalah sesuatu yang baik sekali, apalagi Indonesia sudah menandatangani Paris Agreement, kita tentunya mengarah ke zero emission. Nah, tentunya kita ini kan masih banyak pakai batu bara, ya, betul. batu bara. Nah, sebenarnya dengan adanya nanti tadi kembali lagi ke rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ini tentu akan memaksa mereka untuk mengurangi penggunaan batu bara atau ada inovasi batu bara menjadi gas, batu bara menjadi liquid ya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, pesannya terakhir nih Bu, untuk masyarakat Indonesia yang bingung seputar soal, nih nanti BBM naik lagi nih, BBM naik lagi, pemerintah pasti naikin BBM naik nih. Dan juga seputar RUU EBT nih, untuk masyarakat Indonesia sendiri, mungkin Ibu bisa menjelaskan dari sisi DPR bahwasanya kita juga pro rakyat ya Bu ya? Iyalah Mas, kita tentunya ya artinya sebenarnya kita juga dengan menaikkan subsidi ini artinya kita berharap tidak ada kenaikan untuk Pertalite dan ya harga yang lain ya Pertalite dan solar bersubsidi. Nah, ini masyarakat jadi solar ada yang bersubsidi yang tidak bersubsidi ya. Ya begitu juga Pertalite itu bersubsidi, Pertamax tidak bersubsidi. Jadi masyarakat ini juga harus janganlah misalnya listrik nih TDL mau naik ya misalnya listrik nih. Jadi harus sudah database-nya siapa saja yang layak mendapat subsidi. Jangan yang punya rumah 3.500 kWh, punya AC berapa di rumahnya, mau juga dapat subsidi, mau juga nggak mau TDL-nya naik. Ya bangkrutlah negara ini kalau begini ya. Jadi kami di DPR pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kami berjuang untuk masyarakat. Ya salah satu program juga kita ingin perjuangan kami di Komisi 7 adalah kita ingin meningkatkan elektrifikasi. Jadi masyarakat miskin yang belum punya meteran listrik, artinya rumahnya belum berlistrik, kita bukan hanya meteran, belum berlistrik. Berarti kalau nggak ada meteran berarti belum berlistrik ya. Itu kita sekarang sedang perjuangkan di Komisi 7 insya Allah tahun ini ada 80.000 rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis. Kemudian tahun depan Komisi 7 sepakat 80.000. Karena kita ingin elektrifikasi itu bukan dihitung desa nih. Pemerintah ini suka saya kritik. Kenapa elektrifikasi berdasarkan desa? Padahal kan harusnya berdasarkan rumah tangga. Kalau berdasarkan desa 99% menurut pemerintah Indonesia ini sudah berlistrik masyarakatnya, tapi kalau kita lihat per rumah tangga masih banyak rumah tangga miskin, baik di daerah-daerah suburban ya, pinggiran kota atau di kota sendiri. Nah, ini perlu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Andi, seru sekali perbincangan kita. Ya, terima Dan kasih. sudah cukup menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia tentunya. Dan terima kasih lagi Ibu, sehat selalu. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa dapat berjumpa lagi nih Bu ya, di Ya, podcast dan juga program-program berikutnya dari Radio dan TVR Parlemen. Sama-sama Mas ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Sukses Andi. juga buat TV dan Radio Parlemen, memberikan edukasi untuk masyarakat Indonesia. Amin. Semoga bermanfaat nih ya program Sudut Dengar Parlemen pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa tentunya dari paparan Ibu Andi Juliani Paris tadi bisa menjawab seputar tentang RUU EBT dan juga tentang subsidi solar dan subsidi tentunya bahan bakar nih Bu ya. Dan tentunya harapan kita juga sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Dan pemirsa dan juga pendengar Radio TVR Parlemen, demikian perjumpaan kita di Sudut Dengar Parlemen edisi kali ini. Saya Bimo Pratama pamit undur diri, kembali lagi ke rekan Nana. Silakan rekan Nana. Saya Nana dan Mimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya.
Sudut Dengar Parlemen.